Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah pemirsa kajian Komering yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di mana pada pagi hari yang berbahagia ini dengan nikmat taufik, inayah serta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita dimudahkan untuk kembali bertemu dan bisa mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu yang bermanfaat tersebut bisa berguna bagi kami dalam rangka untuk mendapatkan rizki yang berkah, dan juga sebagai penopang dari segala amal ibadah yang kita lakukan, agar amal ibadah yang kita kerjakan menjadi amal ibadah yang diterima di sisimu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya sampai kita meninggal dunia. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kita, yaitu masih kita mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, yaitu 3 landasan utama atau salah satu usul, 3 permasalahan pokok yang wajib untuk kita fahami sebagai seorang muslim dan muslimah, yang mana ketiga perkara ini sangat erat kaitannya dengan ketiga pertanyaan kubur yang akan ditanyakan kepada kita kelak tatkala kita masuk ke dalam kuburan-kuburan kita. Pembahasan kita yaitu masih pada bab anwa al-ibadah, jenis-jenis dari ibadah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang salah satu jenis ibadah, yaitu at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan juga sebelum-sebelumnya kita telah mengambil beberapa jenis-jenis ibadah, seperti misalkan doa, ada roja, kemudian ada al-khauf, ya. Dan sekarang insyaallah kita akan melanjutkan kembali dari jenis-jenis ibadah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitab beliau Usul Salasa ini. Dan ibadah yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini masih erat kaitannya dengan ibadah hati, di mana penulis mengatakan wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Dan adapun dalil yang menjelaskan tentang raghbah itu rasa harap, ya. Nanti apa bedanya dengan roja, nanti akan kita sebutkan. Kita ambil dari penjelasan para ulama. Warrahbah, rasa cemas, ya, rasa cemas, rasa harap, rasa cemas, ya. Nanti ada perbedaannya juga. Apa bedanya dengan yang lainnya? Kemudian wal khusyu'. Khusyu' itu adalah rasa takut, atau sering kita dapati penjelasan dari para ulama, khususnya ketika berkaitan dengan sholat, ya. Kalau sholat itu harus khusyuk. Nanti apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Nanti akan kita sebutkan dari penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, adapun dalil dari ketiga ini, rasa harap, rasa cemas, dan khusyuk, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, ya. Pada surat Al-Anbiya, pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari permulaan ayat, karena ini dibawakan dari tengah-tengah ayatnya. Kita baca dari permulaan ayat, dari ayat 90 itu, yang mana ayat ini berkisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam, yang mana Nabi Zakaria diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa istri beliau belum bisa hamil, ya, belum bisa mengandung. Maka Allah sebutkan di ayat sebelumnya, ayat 89, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya mengatakan, ya Rabbku, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Ya, beliau butuh keturunan, butuh anak. Sebagaimana hal ini juga pernah Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim, ya, ketika menikah dengan Sarah, ya, Allah uji beliau dengan Sarah itu belum bisa memiliki anak. Nah, kata Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, meminta supaya dia jangan hidup seorang diri tanpa keturunan. Lalu Nabi Zakaria mengatakan, wa anta khairul warithin, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang pemberi warisan. Maka Allah pun menjawab doa Nabi Zakaria di ayat setelahnya, ayat yang ke-90, di mana Allah mengatakan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami pun, kata Allah, kabulkan doanya Nabi Zakaria, dan kami anugerahkan kepada beliau, yaitu kepadanya Yahya. Ya, jadi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria setelah sebelumnya istri beliau tidak dapat hamil, tidak dapat mengandung. Lalu Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin.
dan sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami di dalam mereka beribadah. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 jenis ibadah sekaligus, yaitu yad'unana raghaban wa rahaba, berdoa dengan penuh rasa harap dan cemas. Dan Allah tutup ayat itu dengan menyebutkan, dan mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk kepada kami di dalam mereka beribadah. Nah, ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang berkaitan dengan ketiga jenis ibadah ini. Kemudian beliau menyebutkan wa dalilul khasyati, adapun dalil khasyah yaitu al-khusyuk secara khusus Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-150, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni," dan janganlah kalian takut, tunduk kepada mereka, dan janganlah kalian tunduk takut kepada mereka. Wakhshawni, tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah. Jadi kita dilarang untuk tunduk, takut ya kepada selain Allah, akan tetapi kita harus tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menguatkan Nabi SAW supaya Nabi SAW itu tidak takut kepada orang-orang Quraisy. Ya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apapun yang mereka lakukan kepada kalian, jangan takut kepada mereka, karena sejatinya manusia itu adalah innal insana dha'ifa. Manusia itu pada hakikatnya lemah. Ya, karena kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya takut dan tunduk kepadanya. Taib, ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab terkait masalah ketiga jenis ibadah ini, yaitu ar-raghbah wa rahbah wal khusyuk. Sekarang kita baca terlebih dahulu penjelasan dari para ulama supaya kita ini lebih jelas apa yang dimaksud dengan raghbah, apa yang dimaksud dengan rahbah, dan apa yang dimaksud dengan khusyuk. Raghbah, apa itu raghbah? Yaitu rasa harap. Beliau mengatakan, atau saya ambil dari tulisan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ar-raghbah, raghbah itu adalah mahabbatul wusul ila syai' al-mahbub, yaitu mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Ya, rasa cinta yang ada dalam diri untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Itu namanya raghbah. Ya. Jadi rasa cinta yang terpatri di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya raghbah, rasa harap. Ya. Dari sini kata para ulama, raghbah itu lebih spesifik daripada roja. Kalau roja itu harap secara umum, ya, dia berharap secara umum. Tapi kalau raghbah itu sudah secara spesifik, dia benar-benar menginginkan perkara tersebut. Tapi kalau roja, ya sekedarnya saja dia berharap. Ya, bukan berarti roja ini sesuatu yang tidak, istilahnya tidak baik. Tentu kita tahu bahwasanya pilar ubudiyah itu dibangun di atas 3. Yang pertama al-mahabbah, yang kedua adalah ar-roja, dan yang ketiga adalah al-khawf. Ya, bahkan banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata roja. Contoh misalkan, ya, dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-110, di mana Allah taala berfirman,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan Rabb-nya, ya. Nah, roja itu dikuatkan lagi dengan apa yang namanya rokbah. Makanya ada para ulama menyebutkan bahwasanya rokbah itu lebih spesifik. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar berharap, tapi dia wujudkan rasa harapnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia melakukan sebuah effort, usaha. Nah, usaha di sini berupa amal. Berupa amal. Ya, contoh saja sih, contoh gambaran. Kita ingin masuk surga, kita berharap masuk surga, ya. Kita memiliki roja, ingin masuk surga. Nah, bagaimana implementasi dari rogbanya itu? Maka kita wujudkan dalam bentuk kita melakukan amal soleh dan kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya. Jadi benar-benar dia wujudkan rasa harapnya itu dengan usaha yang keras. Entah itu dengan terus dia berdoa, dia terus beramal. Intinya dia tidak putus dari usaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan tersebut, yang dia kehendaki tersebut. Itu namanya roja. Itu namanya rokbah. Seperti yang Allah kisahkan kisahkan tentang Nabi Zakaria. Yang mana Nabi Zakaria terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus. Terkadang kita kalau berdoa kan kadang-kadang sekali, dua kali. Kalau Nabi Zakaria tidak, terus berdoa kepada Allah. Selain beliau berdoa, beliau juga melakukan usaha-usaha, yang mana usaha tersebut sebagai sarana untuk menghantarkan dia kepada apa yang beliau inginkan tersebut. Ya, tentu kalau ingin punya anak, usaha yang dilakukan adalah dia menikah. Sudah menikah, ya tentu kalau ingin memiliki anak maka ada usaha-usaha yang harus dikerjakan di dalam pernikahannya. Taib. Kemudian itu yang dimaksud dengan rokbah, ya, itu namanya rokbah. Jadi saya ulangi, rokbah itu adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, yaitu rasa cinta yang terpatri di dalam diri dalam rangka untuk menginginkan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita cintai. Itu namanya rokbah. Kemudian yang kedua, rohbah. Kalau tadi sudah rohbah rasa harap, sekarang rohbah itu rohbah rasa cemas. Apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ar-rohbatu, apa yang dimaksud dengan rohbah? Al-khawfu al-muthmiru lil harbi minal makhufi fahiya khawfun makrunun bil amal. Rohbah itu adalah rasa takut yang lebih khusus. Kalau tadi rohbah rasa harap yang lebih khusus. Kalau sekarang rohbah itu rasa takut yang lebih khusus. Ya. Oh, apa contohnya? Sesuatu yang lebih khusus. Kalau diterjemahkan ke dalam urusan-urusan dunia itu seperti apa ya? Gampangannya begini, ya, ibu-ibu biasanya nih sangat akrab dengan yang namanya garam. Garam itu banyak, ya toh. Ada garam beriodium, ada yang tidak beriodium. Ada juga jenis garam itu apa istilahnya? Himalayan salt. Ya, iya kalau tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi nanti ya ibu-ibu ya. Yang ini. Nah, itu contoh spesifik. Jadi secara khusus. Jadi secara khususnya disebutkan. Nah, lebih khusus daripada hanya sekedar yang secara global. Nah, khauf itu begitu. Khauf itu secara umum. Ya, rasa takut secara umum yang ada di dalam diri kita. Nanti akan kita sebutkan di sini nanti. Beliau juga membawakan
gambaran secara khusus oleh Syekh di sini supaya kita benar-benar memahami tentang makna dari rokbah dan rohbah itu. Jadi secara khusus. Jadi al-khawfu al-musmir lil harbi, yaitu rasa takut yang membuahkan bagi orang yang memiliki rasa takut tersebut lil harbi minal mahuf, dia akan lari dari sesuatu yang ditakutkan tersebut. Ya. Dia akan menjauhi. Dia takut akan sesuatu. Kadang ada orang dia takut akan sesuatu tapi dia tidak meninggalkan sesuatu tersebut. Nah, kalau rohbah, dia takut akan sesuatu itu disertai dengan dia meninggalkan perkara tersebut. Dia meninggalkan sesuatu yang dia takutkan tersebut. Makanya kata Syekh di sini, fayya khaufun makrunun bil amal. Ya, rohbah itu selalu bergandengan dengan perbuatan. Ya, selalu bergandengan dengan perbuatan. Contoh, saya kasih gambarannya begini. Ada seorang jalan, dua orang jalan, ya, tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama ular. Yang satunya takut tapi tidak kabur, diam aja di situ. Tapi yang satunya dia takut sama ular itu. Nah, di balik ketakutannya dia langsung kabur, pergi meninggalkan apa yang ditakutkan tersebut. Karena dia apa? Dia takut kalau ular tersebut akan menimpakan kemudaratan kepada dia. Nah, dari dua gambaran ini, kalau yang pertama tadi dia diam hanya sekedar takut, ini namanya al-khauf. Sedangkan yang kedua dia takut disertai dengan sikap dia, yaitu dia kabur meninggalkan tempat tersebut, dia pergi meninggalkan tempat tersebut karena dia takut akan tertimpa mudarat dari ular itu. Inilah yang disebut dengan rohbah. Ya. Nah, kalau kita bawa misalkan ke dalam urusan agama kita, bagaimana contohnya? Kita takut sama neraka. Kalau kita takut sama neraka, tidak disertai dengan kita meninggalkan kemaksiatan, maka statusnya itu masih status yang sifatnya al-khauf. Tapi harus lebih ditingkatkan lagi levelnya, harus lebih dinaikkan lagi levelnya, itu ar-rahbah. Ya. Ketika kita takut untuk masuk ke dalam api neraka, maka kita harus punya cara untuk bagaimana supaya kita tidak dimasukkan dalam api neraka. Caranya seperti apa? Kita lakukan sebuah usaha. Usahanya jangan mengerjakan maksiat, tinggalkan segala apa yang Allah larang kepada kita. Ya. Kalau hanya sekedar takut tapi tidak mau meninggalkan kemaksiatan, maka belum masuk ke dalam tingkatan rohbah. Ini harus kita pahami, ya. Begitu pula misalkan dalam kita berdoa, kita takut kalau doa kita tidak diterima, maka bagaimana caranya? Selain perasaan yang ada dalam diri kita takut kepada Allah, doa kita tidak diterima, maka kita pun harus menyertakannya dengan perbuatan kita, yaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang justru itu sebagai penghalang dari terkabulnya doa kita. Entah itu dengan kita meninggalkan yang namanya tali silaturahmi, itu berarti kan dulu yang kita meninggalkan tali silaturahmi kita sambung sekarang, ya. Mungkin di antara sebab doa kita tidak dikabulkan karena kita mengkonsumsi harta yang haram. Sekarang kita tinggalkan, kita beralih kepada harta-harta yang jelas, yang mana harta tersebut yang halal, yang berkah. Ya. Mungkin di antara sebab tidak dikabulkannya doa kita adalah karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Sekarang kita berbakti kepada mereka, kita sambung hubungan baik dengan mereka. Ya. Jadi harus ada usahanya. Harus ada usaha yang kita tunjukkan. Karena itu merupakan sebab seorang itu baru dikatakan dia memiliki sifat rohbah di dalam dirinya. Taib. Itu rohbah. Sekarang yang ketiga, al-khusyu atau al-khasyah. Apa yang dimaksud dengan al-khusyu atau al-khasyah?
Kita sering dengar kata-kata khusyuk, kita sering dengar kata-kata khasyah. Apa sih maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, al-khusyu' adz-dzullu wat tatamun li 'azamatillah bihaitsu yastaslim li qada'ihi al-qauni wasyar'i. Yang dimaksud dengan khusyuk, kata beliau, ya, khusyuk itu adalah seorang memiliki sifat dzul, menundukkan, merendahkan dirinya. Dzul artinya rendah. Tadallul, merendahkan diri. Ya. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merasa kecil, mengingat akan kebesaran Allah. Karena ada orang-orang yang di antara kita, ada di antara manusia itu yang lupa kalau dirinya kecil. Karena kesombongan yang ada dalam dirinya, dia lupa akan keagungan Allah, akan kebesaran Allah. Padahal kita ini adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Ya. Sudah lemah, kita ini suka berkeluh kesah. Innal insana li rabbih lakanun. Ya. Sesungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Ya. Sudah gitu Allah sifati kita dengan apa? Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu suka berbuat zalim dan mereka adalah orang-orang yang jahil. Kita suka berbuat kezaliman. Tidak hanya kezaliman kepada sesama manusia, tapi juga kita melakukan kezaliman kepada Allah. Itulah sifat kita manusia. Sudah gitu sombong lagi. Ya, kita lupa diri kita ini hanya berawal dari setetes mani yang hina. Lalu Allah jadikan kita manusia, dan ketika kita meninggal, kita kembali ke tanah. Jadi apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan di atas muka bumi ini? Atau juga segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu merupakan karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena rahmat Allah, karunia Allah kepada kita, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita miliki sekarang ini. Makanya kita harus sadar diri. Kalau orang sini bilang kita harus tahu diri, ya, maka sungguh benar. Dan semoga kita termasuk ke dalam apa-apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, rahimahullahu imro'an alima qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang dia tahu akan kapasitas dirinya. Dia tahu, dia sadar diri. Dia hanya manusia. Tidak ada yang patut untuk kita sombongkan, ya, di atas muka bumi ini. Karena sejatinya apa yang kita miliki, semuanya itu merupakan milik Allah. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dzul, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, yang tunduk kepada kebesaran Allah, diwujudkan dengan dia melaksanakan segala ketaatan kepada Allah. Bihaitsu yastaslim liqada'ihi asy-kauni wasyar'i, disertai dengan ketundukan dia, ya, kepasrahan dia terhadap takdir-takdir Allah, baik itu yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i, ya. Baik itu yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i, baik itu yang berupa ciptaan-ciptaan Allah yang kita lihat ataupun yang berupa ketetapan-ketetapan Allah dalam syariat. Kita tunduk patuh, ya, dengan segala apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tugas kita itu bukan berkeluh kesah atas segala ini. Tugas kita itu bukan untuk mendemo Allah. Tugas kita itu bukan untuk menghujat Allah, tapi tugas kita sebagai hamba adalah untuk menjalankan segala apa yang Allah takdirkan kepada kita dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh penyerahan diri, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, sejatinya segala perbuatan atau amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan kembali manfaatnya kepada Allah, tapi kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Makanya Allah ingatkan kita di antara dalam surat Luqman misalkan pada ayat yang ke-12, apa kata Allah Ta'ala?
ketika Allah mengatakan tentang Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada Luqman yaitu al-hikmah, kata-kata yang bijak, sikap yang bijak. Di antaranya adalah anishkur lillah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Lalu Allah katakan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, maka barang siapa yang mau bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya manfaat dari syukur itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bersyukur. Kita nih kalau mau bersyukur nih akan apa yang Allah berikan kepada kita, manfaatnya kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur Allah tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi kalau kalian kufur Allah siapkan azab yang sangat pedih bagi kita. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi barang siapa yang enggan untuk bersyukur, dia memilih untuk angkuh, sombong, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau pasrah dengan segala ketetapan Allah kepadanya, dia memilih untuk membangkang kepada Allah. Apa Allah katakan dalam ayat tadi, dalam surat Luqman ayat yang ke-12? Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji, ya, dan dia maha kaya. Artinya meskipun kita kufur itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Ayat Allah itu maha kaya. Maka sadarlah diri kita, ya, jadilah kita hamba-hamba yang tunduk, patuh dengan segala kebesaran Allah, dengan segala keagungan Allah yang Allah tampakkan kepada kita. Tidak cukupkah apa yang Allah ciptakan di hadapan kita ini menjadikan kita itu semakin menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah? Taib, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu pengertian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkaitan dengan apa itu rokbah, apa itu rohbah, apa itu khusyuk. Jadi rokbah, saya ulangi, itu adalah rasa harap. Ar-rohbah itu rasa cemas. Kemudian al-khusyuk yaitu ketundukan, dan bahkan dia sudah menjadi bahasa serapan dalam bahasa kita, yaitu khusyuk, ketundukan, ya, ketenangan, ya, jiwa yang tunduk dan patuh dengan segala ketetapan-ketetapan Allah, baik itu yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i. Taib. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, yaitu tadi beliau membawa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa dalil terkait masalah khosyah secara khusus, itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Fala takhshawhum wakhshawni. Taib. Apa maksud dari ayat ini? Ya. Atau apa maksud dari perkataan ini? Beliau mengatakan, al-khasyatu, apa yang dimaksud dengan khasyah? Al-khawfu al-mabni alal ilmi bi'adhamatin man yakhshahu min man yakhshahu wa kamala sultanihi liqaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang dimaksud dengan khasyah, kalau tadi kan beliau sudah menyebutkan khusyuk, sekarang khasyah kata beliau, yaitu rasa takut yang dibangun di atas ilmu berdasarkan kebesaran-kebesaran dari orang-orang yang kita takuti serta kesempurnaan dari kekuasaannya. Contoh misalkan beliau membawa firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-28,
di mana Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama, orang-orang alim. Kenapa mereka para ulama itu disifati dengan sifat al-khasyah, atau mereka dikatakan hanya mereka yang takut kepada Allah? Karena dengan keilmuan yang mereka miliki terkait dengan Allah, itulah yang menyebabkan mereka itu takut dan tunduk kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu terkait tentang kebesaran Allah, yang tidak memiliki ilmu tentang Allah, itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa tunduk kepada Allah, karena nggak punya ilmu. Kenapa mereka orang jahil tidak takut kepada Allah? Karena tidak tahu tentang kebesaran atau kesempurnaan atau kemuliaan orang-orang yang ditakuti. Begitu pula hubungan kita dengan Allah. Ketika seorang hamba kenapa tidak takut dengan Allah, berarti bisa dipastikan hamba tersebut tidak memiliki ilmu terkait Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Muhammad pada ayat yang ke-19, apa kata Allah Ta'ala? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas segala dosa-dosamu. Apa maksudnya ayat ini? Allah sebutkan di awalnya, ya, kata Allah, pelajarilah, ilmuilah, belajar tentang kebesaran Allah. Ya. Jangan mau berada di dalam kejahilan, jangan terus mau berenang di kubangan kejahilan. Belajarlah supaya menjadi orang alim, supaya kalian tahu apa sih kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Nah, setelah kalian sudah mengetahui tentang kebesaran Allah, setelah kalian sudah mengetahui tentang keagungan Allah, maka apa yang Allah perintahkan kepada kita? Wastaghfir li dzambik, maka mohon ampunlah dari dosa-dosamu yang terdahulu dalam kondisi engkau jahil. Kita dulu waktu jahil kan, kita suka berbuat syirik sama Allah karena kita tidak tahu. Mungkin karena kita tidak tahu apa hukuman bagi pelaku syirik. Ya. Dulu kita ketika masih jahil, dengan mudahnya kita suudzon kepada Allah. Kita suka berburuk sangka kepada Allah. Nah, setelah kita sudah berilmu, sudah belajar, kita sudah tahu ternyata apa yang Allah berikan kepada kita itu semuanya memiliki hikmah. Maka kita meminta ampun kepada Allah. Makanya kita harus belajar. Tidak boleh seorang itu terus berada di dalam kejahilannya. Lebih-lebih kejahilan yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan agama Allah. Tidak boleh. Makanya kita heran kadang ya, kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah itu mengaku hamba Allah tapi jahil dalam masalah urusan-urusan yang berkaitan dengan Allah dan agamanya. Ya, tapi kita biasanya masa bodoh, tidak ada malu kita. Justru yang kita malukan ketika kita itu tidak bisa menguasai satu disiplin ilmu dalam urusan dunia, sementara teman kita yang lainnya itu bisa, kita tidak bisa, kita merasa malu. Harusnya itu ya kita tuh lebih malu jemaah. Ketika kita lihat ada saudara kita yang dia bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan nyaman, dengan tenang, dengan ilmu, tapi kita mah biasa-biasa saja, bahkan kita tidak bisa beribadah dengan seperti dia. Kita justru harus malunya di situ. Di saat kita dapati teman kita fasih di dalam membaca Al-Quranul Karim, sementara kita dapati diri kita ini ternyata masih terbata-bata, harusnya kita malu tuh di situ. Sekarang rasa malu itu sudah berubah. Kalau dulu orang-orang terdahulu mereka malu ketika mereka itu jahil dalam urusan agama tapi mahir dalam urusan dunia. Tapi kalau orang sekarang beda. Malunya itu ketika jahil dalam urusan dunia, bodoh dalam urusan dunia, mereka malu. Meskipun mereka mahir dalam urusan agama.
Mereka tidak anggap itu sebagai suatu kemuliaan. Padahal barometer kebaikan orang itu di mata Allah, kata Allah Ta'ala, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barometer kebaikan orang itu di hadapan Allah ketika orang itu memahami tentang agamanya. Itu baru barometer kebaikan. Makanya kalau kita baca sejarah, kita dapati mereka-mereka orang-orang yang memiliki kekayaan dahulu, mereka rela mengorbankan semua itu. Yang penting mereka itu bisa faham akan agama, pergi belajar, melakukan rehla perjalanan untuk mencari ilmu, mencari guru. Sekarang subhanallah, guru di mana-mana. Bahkan gurunya standby. Ustadz-ustadz kita tuh standby. Namun kitanya yang kadang-kadang ini begini begitu. Terlalu banyak urusan-urusan duniawi kita yang kita utamakan daripada akhirat kita. Bertobatlah kita kepada Allah. Ya. Jadilah kita orang-orang yang sejatinya harus mana yang lebih didahulukan. Khususnya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mereka dikatakan para ulama itu adalah mereka-mereka yang takut kepada Allah? Karena dengan keilmuan mereka itulah yang menggiring mereka untuk menjadi takut kepada Allah. Makanya kita yang masih jahil ini, yang masih jauh dari kata alim ini, terus kita belajar. Karena dengan ilmu yang kita miliki tersebut, ya itulah yang akan bisa mengarahkan kita menjadi pribadi hamba yang takut hanya kepada Allah, yang hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Taib, mungkin ada pertanyaan ya dalam diri kita. Ustadz, banyak orang itu, bahkan banyak seorang yang sudah berilmu, tapi nyatanya mereka itu tidak takut kepada Allah. Mana buktinya? Ada contoh ustadz korupsi, ada ustadz begini, ada ustadz begini. Maka kita sampaikan, ya ingat, mereka itu bukan sebagai barometer utama untuk kita menjadikan contoh bahwasanya ilmu itu melahirkan rasa takut. Dan perlu dipahami juga bahwasanya ilmu itu dua. Ilmu itu ada dua jenis. Jenis yang pertama ada yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Ya. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ketika seorang mempelajarinya melahirkan rasa takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut itu dia beramal, melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Adapun yang kedua, ada orang ya beramal, ada seorang itu berilmu tapi dia tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Mana contohnya? Dia punya ilmu, dia menguasai disiplin ilmu dalam agama, tapi keilmuan itu tidak menjadikan dia takut kepada Allah. Maka ini contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi dalam doa tadi, di awal tadi, secara spesifik menyuruh kita untuk meminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Di satu sisi Nabi juga mengajarkan kita doa supaya kita ini berdoa memohon supaya Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat itulah yang ilmu yang akan mewariskan rasa takut di dalam diri kita. Kalau ilmu tersebut tidak mewariskan rasa takut dalam diri kita sehingga kita tidak tunduk dengan kepatuhan Allah, tidak tunduk dengan segala ketetapan Allah, berarti ilmu yang kita pelajari selama ini belum bermanfaat. Tinggal itu saja, dikomparkan saja. Kita sudah belajar nih, ya seperti misalkan di sini kita sudah belajar usul salasa, sudah belajar tentang tafsir, belajar Riyadhus Shalihin, dan belajar kitab-kitab yang lainnya, Tazkiyatun Nufus misalkan. Ya. Dari apa yang kita pelajari itu sudah sejauh mana intensitas rasa takut kita kepada Allah, dan sudah sejauh mana ya menjauhnya kita dari kemaksiatan kepada Allah. Itu yang perlu untuk kita terus perhatikan diri kita. Terus untuk kita memonitoring diri kita. Ya. Mungkin kalau bahasa anunya, terus kita melakukan apa istilahnya? Kan ada istilahnya supervisinya ya. Ya.
Bukan hanya pekerjaan dunia ada supervisornya, kita juga harus ya mensurvive diri kita. Ya. Mengembangkan diri kita. Nah, ketika kita dapat di dalam diri ternyata masih kurang, nah harus ditingkatkan. Ya, harus di-approve lagi. Jangan dibiarkan. Masih apa yang salah? Kenapa kok saya punya ilmu banyak tapi kenapa kok tidak menjadikan saya semakin takut kepada Allah? Nah, itu yang perlu untuk kita koreksi lagi. Perlu untuk kita terus memperbaiki diri lagi supaya kita bisa masuk ke dalam ayat ini dalam surat dalam surat Fatir tadi. Ya. Supaya kita bisa masuk ke dalam surat tersebut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Kalau kita tidak memperbaiki diri, kalau kita tidak mengkoreksi diri kita, maka ditakutkan kita akan terlena dan bisa jadi ilmu yang selama ini kita pelajari benar-benar tidak bermanfaat. Taib. Kemudian di sini saya ingin memberikan perbedaan. Apa sih bedanya al-khauf dengan al-khasyah? Apa bedanya al-khauf dengan al-khasyah? Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan al-khasyah ahassu minal khauf. Khasyah al-khusyu itu lebih khusus daripada al-khauf. Wa yattadihul farqu bainahuma bil mithal. Maka akan jelas perbedaan keduanya dengan contoh berikut. Contohnya, kata beliau, fa idza khaffat min syakhsin, fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun alaik amla fa hadha khaufun. Apabila engkau takut kepada seseorang. Nah, seperti yang kita contohkan tadi, ya. Apabila engkau takut akan seseorang, sementara engkau tidak tahu apakah orang yang kamu takutkan itu bisa melakukan keburukan kepadamu atau tidak, bisa memberikan keburukan kepadamu atau tidak. Artinya kita ketemu orang nih, kita ini belum tahu orang ini nih berbahaya nggak bagi kita atau tidak. Ya, tapi kita sudah takut duluan. Padahal kita belum tahu apakah orang ini memang berbahaya atau tidak. Orang ini akan berbuat celaka atau tidak kepada kita. Ya, baru ketemu orang sudah takut dan berangga dan kita tidak tahu apakah dia orang ini ya mampu menimpakan keburukan atau kepada kita atau tidak. Ketika perasaan itu ada dalam diri kita, fahadha khaufun, maka inilah yang disebut dengan khauf. Jadi takut secara umum. Tidak tahu. Ya, dia tidak tahu apakah orang yang ditemui itu ya akan berbuat buruk atau berbuat jahat kepada dia atau tidak. Dia tidak tahu, dia sudah takut duluan. Berbeda dengan yang lainnya, wa in khifta min syakhsin ta'lam annahu qadirun 'alaik fahadhi khasyah. Tapi kalau engkau ketemu sama orang yang sudah kamu tahu jelas orang itu pasti bisa berbuat keburukan kepadamu. Kita sudah kenal dia, sudah ngerti dia. Kita kalau ketemu dia itu ya pasti dia mampu memberikan keburukan kepada kita. Dia bisa mencelakai kita. Maka ini contoh namanya khasyah, karena kita takut disertai dengan ilmu yang ada dalam diri kita. Ya. Kalau tadi ketemu sama orang nggak ngerti orang ini ya bisa berbuat keburukan kepada kita atau tidak, maka ini khauf. Tapi kalau ketemu sama orang yang sudah kita tahu orangnya pasti bisa menimpakan keburukan kepada kita, maka ini namanya khasyah. Ya, maka dari sini ya al-khasyatu itu adalah rasa takut yang lebih khusus, yang tingkatannya lebih tinggi daripada al-khauf karena disertai dengan keilmuan. Adapun khauf adalah rasa takut yang sifatnya secara umum. Ya, dan ini yang harus bisa kita bedakan. Ya, apakah selama ini kita kita takutnya sifatnya khasyah ataukah sifatnya khauf.
Kalau memang selama ini rasa takut yang kita bangun karena ilmu, berarti memang kita khosyah. Tapi kalau rasa takut selama ini yang kita bangun di atas ilmu, berarti selama ini kita sifatnya adalah al-khauf, yaitu rasa takut yang secara global. Inilah penjelasan dari 3 jenis ibadah hati yang lainnya, yaitu ar-raghbah, ar-rahbah, wal khusyu', ya. Taib. Kemudian saya tambah lagi satu jenis ibadah yang lainnya yang dibawakan di sini dan masih kaitannya dengan ibadah hati, ya, masih kaitannya dengan ibadah hati, yaitu al-inabah. Al-inabah. Ada yang menyebutkan inabah itu juga ibadah hati, ada yang menyebutkan dia itu ibadah anggota badan. Taib, nanti akan kita clearkan mana yang lebih dekat kemana, apakah dia lebih dekat ke ibadah hati ataukah lebih dekat ke ibadah anggota badan. 6. Al-inabah. Dalilnya yang dibawakan di sini, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Dan kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah. Baik. Apa yang dimaksud dengan inabah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir, di dalam buku beliau ini, beliau mengatakan, al-inabatu ar-ruju' ila Allah Ta'ala. Inabah itu adalah kembali kepada Allah. Saya ulangi, inabah itu adalah kembali kepada Allah, ya, bil qiyami bi ta'atihi, disertai dengan melakukan ketaatan kepadanya. Kembali kepada Allah disertai dengan melakukan ketaatan kepadanya, wajtinabu ma'siyatihi, dan menjauhkan diri dari maksiat kepadanya. Wahiya qaribatun min makna taubah, dan dia maknanya sangat dekat dengan makna taubat. Jadi al-inabah dengan taubat itu beda-beda tipis, kata para ulama, ya, beda-beda tipis, ya. Kenapa disebut dengan dekat dengan taubat? Illa annaha araqqu minha la lima tash'ur bihi minal i'timad 'ala Allahi wal luju'i ilaihi la takunu illallah. Ya. Karena dia sangat tipis memang jaraknya bagi orang-orang yang bisa merasakan saja. Ya. Bisa merasakan saja. Kita sebelumnya belum pernah belajar taubat, ya. Kita ingin ngambil dulu perbedaan keduanya. Taubat itu, kalau kata para ulama, ya, berasal dari kata at-tarku, meninggalkan, ar-ruju atau kembali, ya. Sedangkan secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan taubat itu adalah ar-ruju'u ilallahi minal ma'siyah, kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Itu taubat. Nah, kalau kita perhatikan pengertian inabah tadi, inabah itu kan kembali kepada Allah disertai dengan mendirikan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ya. Makanya hampir sama, beda-beda tipis. Cuma bedanya, kalau inabah itu disebutkan oleh para ulama, ya, benar-benar inabah itu tidak hanya meninggalkan maksiat, tapi harus ada menjalankan ketaatannya. Kalau dari pengertian taubat tadi, taubat itu hanya sekedar disuruh untuk meninggalkan kemaksiatan, bertobat dari meninggalkan kemaksiatan. Ya, jadi kalau bisa dibilang prosesnya itu setelah seorang bertobat, maka seorang itu disuruh untuk inabah. Jadi setelah kita bertobat, kita disuruh untuk berinabah,
kembali melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Setelah meninggalkan maksiat, maka kita kembali untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau membawakan firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Az-Zumar ayat yang 54. Wa anibu ila rabbikum waslimu, dan berserah dirilah kepada Rabb kalian dan kembalilah. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan wa aslimulah? Berserah dirilah kalian. Maksudnya adalah berserah diri dengan segala apa yang menjadi hukum-hukum Allah asy-syar'i. Ya, hukum-hukum Allah yang syar'i. Jadi kita kembali menuju segala ketetapan-ketetapan Allah, segala apa yang menjadi perintah Allah. Ya. Makanya seorang yang berinabah, yang kembali kepada Allah, dia tidak hanya meninggalkan kemaksiatannya, tapi juga dia harus mendirikan segala kewajiban-kewajibannya, disertai dengan dia benar-benar berserah diri kepada Allah. Itulah inabah. Ya. Jadi beda-beda tipis dengan taubat. Ya. Kalau taubat itu kita disuruh stop untuk melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau inabah lebih spesifik lagi. Setelah kita stop meninggalkan maksiat, kita disuruh untuk mengerjakan ketaatan dan berserah diri kepada Allah semata. Tinggalkan penyerahan diri kepada selain Allah. Dulu mungkin kita bersandar kepada selain Allah, sekarang kita ini bersandar hanya kepada Allah. Ya. Semata-mata hanya kepada Allah kita bersandar, sebagaimana makna dari tawakal yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sehingga dari sini kita bisa mengerti, ya, apakah kita ini sudah benar-benar menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Yaitu tadi ada 4 jenis ibadah. Yang pertama adalah ar-raqbah, rasa harap, ar-rahbah, rasa cemas, al-khusyu, yaitu rasa takut, tunduk, patuh, serta al-inabah, yaitu kita kembali kepada Allah disertai dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil jenis ibadah yang lainnya, yaitu al-isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon pertolongan. Insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk kita bisa bertemu kembali dan terus kita memahami akan agama yang mulia ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, kami persilahkan. Ustadz, bagaimana untuk khusyuk dalam sholat? Maksudnya tipsnya ya. Ya. Tips supaya khusyuk dalam sholat. Salah satunya yang pertama yaitu kita menata hati, menata niat. Ya. Bagaimana bentuk menata niat? Ya, kita cabangkan dia. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, niat itu, hati itu harus diputuskan koneksinya dengan urusan dunia. Apa yang menyebabkan orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya? Karena masih memikirkan dunia dalam sholatnya. Ya, dan tidak ada tempat yang paling istilahnya? Paling nyaman untuk kita berkhayal memikirkan dunia, ya, berkhayal menjadi orang kaya sejenak itu di dalam sholat. Ini tempat yang insya Allah semua orang tuh pernah melakukannya. Berpikir ya, ada lagi sholat tuh ini. Makanya itu yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Makanya supaya bisa khusyuk, putuskan koneksi kita dengan dunia. Tinggalkan dunia dulu. Hatinya jangan memikirkan dunia. Ya. Karena kalau kita lagi sholat kita memikirkan dunia, berarti kita ini tidak khusyuk.
Berarti selama ini dunia itu masih lebih besar di dalam diri kita daripada ketaatan kita kepada Allah, daripada akhirat kita. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Yang kedua, kalau tadi kan masalah menata hati. Yang kedua yaitu pahami tentang keutamaan orang-orang yang khusyuk ketika mengerjakan ibadah sholat. Ya. Contoh misalkan Allah Ta'ala berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gimana syarat supaya bisa mendapatkan keutamaan ayat ini? Salah satu syaratnya disebutkan oleh para ulama adalah dengan kita menjadi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan keutamaan ini kalau dia tidak khusyuk. Makanya kan sering kita dapati, Ustadz, kenapa kok ada orang sholat tapi dia masih suka gibah orang lain? Ya, ada orang sholat ke masjid tapi ternyata pulang-pulangnya itu tukar sandal. Ya, ada orang sholat tapi masih suka menzalimi orang lain. Bukankah Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, bisa jadi sebabnya itu salah satunya adalah karena tidak khusyuk lagi sholat. Sehingga karena kita kurang khusyuk dalam sholat, Allah tidak memberikan keutamaan itu. Makanya harus pahami keutamaan dari orang-orang yang khusyuk di dalam kita mengerjakan ibadah sholat, supaya kita ini benar-benar mempraktekkan kekhusyukan di dalam sholat kita. Sedangkan yang ketiga, terus berdoa, meminta, ya, untuk kita ini dianugerahkan oleh Allah Ta'ala sifat khusyuk di dalam sholat kita. Karena bagaimanapun tidak ada yang bisa memberikan kekhusyuan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang-orang khusyuk, insya Allah ya kita akan bisa khusyuk di dalam sholat kita. Ya, ini beberapa kiat mungkin ya yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menggapai kekhusyuan di dalam sholat. Tambah lagi satu, di antara sebab juga yang menyebabkan kita tidak khusyuk itu adalah karena kita itu masih mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, harta-harta yang haram. Karena ingat, harta-harta yang haram itu sebagai penghalang kekhusyuan kita di dalam sholat. Maka tinggalkanlah segala bentuk sarana ataupun segala macam bentuk cara di dalam mendapatkan harta, apalagi harta tersebut yang sifatnya harta yang haram. Jangan ya, tapi carilah harta yang diberkahi oleh Allah, cara yang diberkahi oleh Allah, cara-cara yang benar, yang syar'i di dalam mendapatkan harta, bukan dengan cara-cara yang diharamkan ataupun yang dilarang oleh syariat. Karena itu dapat mengganggu dan bahkan menghilangkan kekhusyuan kita di dalam melakukan ibadah sholat kepada Allah. Taib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian dari ibu-ibu dan juga para pemirsa sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.